Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan melaksanakan praktikum pembuatan yogurt susu kedelai yang merupakan salah satu tugas praktikum IPA dengan dosen pengampu Ibu Yuni Arfiani MPD dan Ibu Isrotul Yasti Utami SPD MSI dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 praktikum IPA. Untuk yang pertama yaitu ada Anggi Nailisya Ada, yang kedua yaitu Afida Nurul Fadila, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Ismi Arianti Husnul Hatimah. Yogurt merupakan bentuk fermentasi susu kedelai dengan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgarisus. Bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgarisus termasuk bakteri yang berperan sebagai penghasil asam laktat dalam mengatur mikroflora usus. Proses fermentasi dalam pembuatan yogurt terjadi karena pada susu kedelai terdapat protein susu dan gula susu atau yang biasa disebut dengan laktosa. Fermentasi menjadi yogurt diawali dengan menambahkan terlebih dahulu sumber gula sebelum penambahan bibit atau inokulasi agar mendapatkan yogurt dengan hasil yang lebih baik. Tujuan dilaksanakannya praktikum kali ini yaitu untuk mengaplikasikan teknologi pangan sederhana berbasis bioteknologi dan untuk mempraktikkan kegiatan fermentasi bahan pangan berbasis protein. Alat dan bahan yang akan kami gunakan pada praktikum kali ini diantaranya yaitu blender, panci, penyaring, baskom, pengaduk, dan botol. Kemudian untuk bahannya yaitu air, gula, kedelai, dan starter yogurt yang mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgarisus. Cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Proses yang pertama yaitu pembersihan dan pencucian. Proses pembersihan dilakukan untuk memilih biji yang rusak, hitam, dan berkapang untuk dibuang. Kemudian biji dicuci sampai bersih hingga air bilasan tampak jernih. Setelah dicuci, kemudian biji direndam dalam air selama 8 jam dengan mengganti airnya selama 2-3 jam sekali. Setelah itu kedelai ditiriskan. Selanjutnya dilakukan proses perebusan dengan memasukkan kedelai ke dalam air mendidih, kemudian suhunya diatur agar bertahan antara 85-90 derajat Celcius. Setelah itu kedelai diangkat dan didinginkan dengan air mengalir, kemudian ditiriskan. Kemudian biji kedelai dihaluskan dengan menggunakan blender dengan menambahkan air panas ke dalamnya. Setelah biji kedelai dihaluskan, kemudian dilakukan penyaringan untuk diambil cairan kedelainya. Setelah dilakukan penyaringan, kemudian susu kedelai dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit dengan menambahkan gula, kemudian diaduk. Setelah itu susu kedelai didinginkan sampai suhunya 40 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu proses fermentasi. Pertama yaitu dengan menyeterilkan botol yang akan digunakan dalam proses fermentasi, kemudian memasukkan susu kedelai ke dalam botol, dengan menambahkan 15 ml starter yang memiliki kandungan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgarisus. Setelah itu botol ditutup dan dilakukan pengocokan agar gumpalan starter larut. Kemudian agar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol, kami menggunakan plaster untuk merapatkannya. Kemudian, botol tersebut didiamkan dalam suhu ruang selama 24 jam. Setelah botol didiamkan dalam suhu ruang selama 24 jam, selanjutnya botol dibuka untuk melihat hasil yogurt yang telah dibuat. Dan inilah hasil dari yogurt yang telah dibuat yang memiliki tingkat kekentalan lebih daripada susu kedelai sebelumnya. Pada proses pembuatan yogurt diperlukan adanya proses fermentasi. Mekanisme fermentasi yaitu terjadinya hidrolisis enzimatis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selanjutnya, glukosa akan diuraikan kembali melalui beberapa tahap dekomposisi sehingga menghasilkan asam laktat. Pada tahap ini, belum terjadi perubahan struktur fisik yang nyata pada susu. Galaktosa tidak akan digunakan selama glukosa dan laktosa masih tersedia untuk fermentasi. Setelah terjadi penurunan pH, maka gel mulai terbentuk secara bertahap sampai titik isoelektrik pada pH 4,65. Bakteri Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus paling cepat tumbuh pada suhu 40-45 derajat Celcius. Oleh sebab itu, pada praktikum ini digunakan bakteri tersebut dalam proses fermentasi sehingga dihasilkan yogurt yang memiliki rasa asam, berwarna putih, dan bertekstur agak kasar. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini yaitu, pada proses pembuatan yogurt digunakan starter bakteri Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus yang dapat mengurangi laktosa atau gula yang terkandung di dalam susu menjadi asam laktat dengan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Oleh karena itu, kedua bakteri tersebut biasanya dikenal sebagai bakteri asam laktat. Lactobacillus berperan dalam pembentukan aroma,
sedangkan Streptococcus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa. Soy curd dari bahan kedelai mempunyai antioksidan yang lebih besar dalam mencegah oksidasi lemak. Selain itu, soy curd memiliki beberapa keuntungan yang lebih baik karena hanya sedikit memerlukan bibit atau starter dan pembuatannya juga dapat dilakukan pada suhu kamar dan juga lebih kaya rasa. Terima kasih, mungkin itu saja praktikum yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.